Ternyata memang dia benar-benar dikendalikan oleh mistisnya pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapal, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini. Ternyata memang benar ya, dia sudah dikendalikan oleh mistisnya pihak ketiga. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama, teman-teman. Oke? Dan bismillahirrahmanirrahim, aku akan mulai energi pertama dari kartu ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya The Devil. The Devil ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi dia dan pihak ketiga, sangat terlihat jelas secara visualisasi ya teman-teman, bahwasannya si dia itu sudah benar-benar dikendalikan, ditaklukkan, disetir oleh pihak ketiga. Kenapa bisa? Karena memang dari kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana mistis itu bekerja dengan baik. Mistisnya si pihak ketiga bekerja dengan baik. Sesuai dengan apa yang mungkin diharapkan oleh si pihak ketiga, teman-teman. Ya, untuk menaklukkan dia, pasangan kamu. Jadi wajar saja ketika memang mistisnya si pihak ketiga itu berhasil menguasai dia. Jelas, itu akan membuat dia itu akan lupa akan segala sesuatunya. Ya, dari jati dirinya, keluarganya, kamu, semuanya, teman-teman. Ya, dia hanya terfokus terhadap apa? Mungkin hanya akan terfokus terhadap energi si pihak ketiga dan mungkin hanya pekerjaannya. Karena memang itu tidak bakal diganggu oleh si pihak ketiga. Karena ada sebuah indikasi bahwasanya si pihak ketiga itu hanya mengincar harta dan nafsu. Mohon maaf. Karena aku punya The Star loh. Jadi memang dari kartu kedua ini cukup menggambarkan hal yang demikian, teman-teman. Ini hanya diincar oleh si pihak ketiga itu. Nafsu dan harta. Ketika apa yang mungkin sudah diharapkan dari si pihak ketiga itu sudah dia dapatkan, ya mungkin ada sebuah indikasi, ada sebuah potensi bahwasanya dia bakal ditinggalkan oleh si pihak ketiga. Ya, cukup terlihat apapun yang dilakukan, diinginkan ya, diperintahkan oleh si pihak ketiga. Nah, dia itu selalu tunduk. Contoh mungkin ketika si pihak ketiga terus meminta uang, itu akan dia berikan. Dan bahkan itu mempengaruhi ya. Yang seharusnya mungkin dia royal terhadap kamu, keluarga kamu, yang bagaimana dia sekarang bisa royal? Karena bisa jadi penghasilannya dia semua itu sudah ke pihak ketiga, teman-teman. Pihak ketiga yang seolah-olah memang ingin menguasai segala sesuatunya. Aneh banget ya.
Tetapi memang itu sebuah realita. Kemudian aku punya Ace of Wands. Kartu tongkat ini muncul hadir, teman-teman. Nah, kemudian memang bukan hanya si pihak ketiga yang membuat dia, ya menaklukkan dia, tetapi kalau aku katakan sih, pihak ketiga juga melakukan hal-hal yang cukup buruk terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, cukup buruknya apa nih, gitu ya. Tentu, upaya-upaya yang dilakukan, itu selalu ada loh. Ya, jelas juga mengirimkan mistisnya, ya, mengirimkan mistisnya agar kamu juga, eh, mohon maaf, mungkin kamu dibuat sakit, ya. Kemudian kamu dibuat agar kamu menjadi nggak cantik, nggak tampan, seperti itu. Jadi pandangan dari dia nanti terhadap kamu itu pasti bakal, mohon maaf, mungkin nggak menarik gitu loh, teman-teman. Ya dibuat nggak semenarik mungkin, ya dibuat segelap mungkin energi kamu. Itu juga yang membuat si dia itu berubah terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, seolah-olah memang selalu ada adu domba di situ, selalu ada fitnah, ya. Dan kemudian ketika bertemu dengan kamu juga, ya bawaannya ingin berantem terus, teman-teman, dan tidak ingin menatap mata kamu, ya, diri kamu, wajah kamu, seperti itu. Itu biasanya kalau sudah ada mistis, ya, yang sudah benar-benar mengendalikan dia, gitu, teman-teman. Nah, kemudian apakah kamu berpeluang, berpotensi bisa menghadapi ini? Jika kita katakan energi dari si pihak ketiga, tentu dong, teman-teman. Apa sih yang nggak mungkin? Ya, apa sih yang mustahil? Kenapa aku katakan demikian? Karena aku punya strength. Hadirnya kartu kelima ini, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah penaklukan dan pencapaian. Penaklukan di dalam sebuah tantangan, pencapaian di dalam sebuah tujuan. Artinya, penaklukan di dalam sebuah tantangan ini ya mungkin energi magic, mistis dari si pihak ketiga itu bisa kamu hancurkan dengan keyakinan diri kamu, dengan doa-doa kamu, dan kemudian kalau dilihat kamu memiliki leluhur yang memiliki mungkin kekuatan yang luar biasa loh, teman-teman. Ya, yang bisa menghancurkan gitu. Ya, kalau dikatakan king, ya, raja gitu. Ya. Jadi itu kembali lagi terhadap diri masing-masing, teman-teman. Bagaimana untuk meningkatkan hal-hal yang sifatnya spiritualitas. Ya tentu harus ada mungkin jembatan kah, kemudian mungkin juga membutuhkan apa lagi yang namanya, teman-teman, selain penjembatan, ya mungkin kamu harus lebih dekat dengan Tuhan masing-masing, itu ya. Nah, kemudian aku punya Seven of Pentacles dan aku punya Page of Cups. Nah, ini yang aku maksud, sesuatu hal yang mungkin gak mungkin terjadi, ya. Kamu rasa itu sesuatu hal yang mustahil, tapi ketika ada upaya tindakan yang terus kamu lakukan, maka ya kamu akan memperoleh sebuah kemenangan di sini, teman-teman. Ya, kamu akan memperoleh sebuah kemenangan. Dan penaklukan di situ, pencapaian di situ juga berupa apa? Ya mungkin bisa jadi setelah energi mistis di si pihak ketiga itu berhasil dihancurkan, ya mungkin dia akan kembali kepada kamu, teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak mungkin dan nggak ada yang mustahil. Ya, mungkin seperti itu. Oke? Mungkin demikian, teman-teman, readingan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.